ya toh. Iya deh, soalnya online dewe. Oh, ada Albert. Iya, yang lainnya ini mana ini kameranya? Iya. Nanti kalau kameranya nggak muncul, nanti Tuhannya nggak muncul loh. Apa sih kok? Jadi cacing ini. Jadi cacing. Ya, langsung aja. Kamu di sana ya? Ya, aku tadi sana biar sesek. Ya, sekarang kita dengarkan si Agnes ya untuk khotbah ya. Aku nggak terima lagi dipanggil Cece, kamu kok. C, silakan C. Ikut kids ya. Apa kok? Silakan C. Suaraku jelas enggak? Jelas. Oke. Yuk, sebelum kita dengerin firman, ya enggak firman, sharing. Kita doa sekali lagi ya. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia atas malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagai renungan firman-Mu, biarlah Kau yang berbicara pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar siapapun yang mendengarkan malam hari ini Tuhan boleh terberkati, dan sungguh Tuhan firman ini boleh menjadi rema Tuhan bagi setiap mereka, dan mereka boleh menjalankan firman-Mu Tuhan seturut dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan ini kemuliaan-Mu yang nyata dalam kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke. Langsung open semua ya. Ya tak apa-apa lah ya. It's okay. Oke. Semuanya sudah tahu kan ya judul kita CG malam hari ini. Langsung Albert buka loh. Thank you, Bert. Nah, judulnya adalah Worth the Wait gitu ya. Kalau Worth the Wait. Nah, kalau bulan Maret kemarin kita belajar tentang memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati. Nah, di bulan yang baru ini, di bulan April ini, kita mau belajar next step-nya, yaitu pada saat waktu kita tuh sudah memegang perjanjian Tuhan erat di dalam hati. Next-nya kita tuh harus apa? Setelah kita megang, kita harus bersabar dan bertekun dalam menanti janji Tuhan. Jadi, tak jelasin lagi bahwa setahun ini kita punya 12 tema ya, 12 tema setiap bulannya Gereja Mawar Sharon dalam tahun the year of apa? Ngawur. Pak tolong dreams and vision. Aduh maafkan ya, baca GL kok masih hidup di tahun 2000 berapa kamu, Pak? Ngetes, ternyata semuanya. Ya, oke ya, kalau jadi bulan ini bersabar dan bertekun dalam menanti janji. Jadi nanti kalau sebulan ini kita mendengarkan tentang bagaimana bersabar dan bertekun, ya memang itu ya karena kita bulan ini masuk tema ini ya. Nah, kalau kita ngomong tentang janji Tuhan ya, pasti ada toh di sini yang masih dalam masa-masa menunggu. Ya toh, aku nggak ngomong cuma yang di online aja ya, tapi yang di onsite ini juga banyak guys, banyak berapa orang ini ya? Ratusan. Langsung nginging ya, soalnya tahu bujuk ya. Nah itu ya, pasti deh masa menunggu gitu kan. Aku pun juga dalam masa menunggu, dan menunggu apa ya, kayak menunggu janji Tuhan tergenapi gitu ya atas hidupku gitu ya, atau misalkan di sini ada yang menunggu kapan ya jodohku nih datang gitu ya, aduh kapan. Langsung nyanyi ya. Atau mungkin menunggu kita tuh kapan ya kita nih keluar dari masalah kita sih, mungkin sekarang ini lagi menghimpit kita gitu ya, atau nunggu kapan sih kita nih raih cita-cita kita, atau misalnya oh ya kapan Sun aku mau buka Squilin berapa cabang tahun berapa itu, amin ya itu termasuk mimpi kita gitu ya toh. Nah itu ya, atau menunggu hal-hal lainnya lah. Tapi mungkin kalau yang relatable dalam umur kita sekarang, mungkin di sini banyak yang single ya, mungkin kita merasa bahwa aduh mungkin menunggu jodoh ini kayak tiap kali ketemu keluarga besar kayak tanya, ayo mana pacarnya, kau nggak dikenalin gitu ya, kapan nikah, pasti kayak kita tuh denger pertanyaan kayak gitu loh. Hah? Nggak Sabtu ya Minggu gitu ya, atau iya hari biasa ya, atau mungkin pernah nggak sih kita terbesit pikiran, aduh ini wis 2022 Pak, kok aku sih belum belum ada jodoh ya, aduh aku sih kejar umur kayak apa, konco-koncoku semua kayak kadang tuh kita ada kayak kekhawatiran kayak gitu ya. Nah di sini aku juga bukan lagi mau membahas tentang soal kegalauan mengenai romansa cinta
yang nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi minggu depan, ini sekalian pesan sponsor singkat, yang online juga perhatikan ya, minggu depan kita akan CG bersama Connecting Time under Coach PPW Kosi. Tepuk tangan semua. Under Coach PPW Kosi. Kita akan CT di Super Trooper Pakuan Mall ya, di Pakuan Mall. Jadi itu sebelahnya Kopi Kenangan ya, Pakuan Mall ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, belakangnya Gongcha ya. Iya, Eagle Kids. Pensius ya. Nggak apa-apa, mungkin besok kalau itu kita mau ketemuan di mana terus kita sama-sama sana ya apa-apa. Jadi minggu depan itu temanya adalah tentang relationship. Nah, jadi bukan hanya untuk yang single-single aja, buat yang pacaran relate, buat yang married juga, karena pembicaranya ini ya Koredo Encenora. Kalau tahu Koredo ini adalah WL-nya GMS, tahu ya. Nah, mereka akan sharing gitu ya, dan ada Q&A juga. Nanti aku akan bagiin di grup barcode-nya. Barcode tolong ya Pak, nanti di-share ya. Barcode, jadi misalkan kalian mau tanya, tenang, namanya bisa dirahasiakan kok. Jadi nanti di situ kita bisa banyak tanya gitu ya. Nah, sedikit sponsor itu tadi ya. Dan aku percaya gitu ya, bukan hanya sekedar romansa percintaan, oh tentang relationship pacar-pacaran gini-gini, enggak gitu loh. Tapi aku percaya Tuhan akan berbicara lebih gitu loh melalui kayak relationship minggu depan. Jadi pastikan besok yang minggu depan kalau bisa onsite, ayo onsite sama-sama kita connecting time ya. Bukan hanya CG kita tapi ada 11 CG yang join. Jadi pasti seru. Siapa tahu ya di sana kalau ada yang galau-galau pasangan hidup gitu ya, ketemu CG sebelah. Amin. Gitu ya. Tapi itu bukan motivasinya ya guys, gitu ya. Oke. Itu bonus ya. Loh. Nah, katanya Bapak carilah dahulu kerajaan Allah. Oke. Kita balik lagi ya ke hal yang menunggu tadi itu ya. Nah, janji Tuhan itu adalah worth the wait atau layak untuk ditunggu gitu ya. Tapi dari masa-masa penantian kita akan janji Tuhan digenapi atas hidup kita tuh, percaya nggak sih bahwa di tengah-tengah prosesnya itu kadang kita tuh susah untuk menempatkan hati, ya nggak sih? Kadang tuh misalnya kita nunggu, hari Tuhan cek suwe nih, yo kok nggak dijawab-jawab ya doaku. Aku selama ini berdoa untuk ini, tapi kok lama ya Tuhan penggenapan janji itu gitu loh. Nah itu yang kadang membuat kita tuh kayak Isa capek gitu loh, kayak aduh Tuhan kapan? Kadang kita tuh kayak Isa, duh beneran tak Tuhan, aku janjimu tuh bakal digenapi atas hidupku gitu loh. Tapi malam hari ini, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan lagi jiwa kita untuk ayo tetap bersabar, ayo tetap bertekun. Bulan lalu kita diajari gimana kita memegang perjanjian dengan Tuhan erat di dalam hati. Bulan ini kita mau one step ahead, kita mau bersabar, kita mau bertekun dalam menanti janji gitu ya. Worth the wait kok itu. Ayo katakan kanan kirinya, ayo bersabar, bertekun. Nah, ya harus bersabar dan bertekun gitu ya dalam kita menanti janji Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan aku bilang berarti bukan berharap akan janjinya itu ditepati. Ya memang itu enggak apa-apa kita berharap hal itu. Tapi yang terutama dan yang terlebih adalah kita tuh berharap kepada sang pemberi janji itu, kepada Tuhannya, fokusnya sama Tuhan nih gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin berikutnya tentang worth the wait ini, kita buka Alkitab kita ya di Yesaya 40. Aku kecepatan enggak? Tolong kasih tahu ya kecepatan. Ya. Yesaya 40 ayat 18 sampai 31. Sebenarnya ini aku mau dari ayat 12 cuma ya udahlah saya ambil 18 sampai 31 karena cukup banyak. 18 sampai 31 minta tolong yang online aja ya. Jadi biar kita tuh berasa dekat gitu ya. Minta tolong. Ada siapa ini di sini? Samuel ya ini toh. Samuel yang online. Ya udah Clara. Aku minta tolong wes Bapak Hose lah ya Koyo ya. Koyo tolong bacain ya kok. Mungkin Koyo bisa dari 18 sampai 25 gitu ya. Terus 26 minta tolong Albert aja. 26 sampai 31. Jadi Koyo 18 sampai 25, Albert 26 sampai 31. Thank you. Yesaya 40 ayat 18 sampai 19. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil Kok. Kayaknya kamu enak buka Alkitab kok. Enggak apa-apa.
ayat 20 kok. It's okay. It's okay. Ayat enggak apa-apa. Di Alkitabku tak taruh di mana ya? It's okay, enggak apa-apa kok. Sebentar. Yesaya 40 ayat 20. Saya sebentar, Agnes. Aku enggak tahu Alkitabku di mana sih. Sebentar. Enggak apa-apa, santai kok. Yesaya 40 ayat 20 kok. 20 ayat 20. Orang yang mendiri Yesaya 40 ayat 20. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Ayat 21, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Di ayat 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ayat 23, dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Ayat 24, baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Ya, thank you ya Koyo sama Albert udah bantu bacain. Jadi latar belakangnya Yesaya 40 ini adalah ditulis oleh Nabi Yesaya. Waktu itu dikasih nubuatan gitu ya. Tuhan ngasih nubuatan kepada Yesaya waktu itu. Jadi untuk memberikan penghiburan atau kekuatan bagi umat Tuhan pada waktu itu tuh mereka kayak tertawan deh. Babel sama 150 tahun. Wow. Kayak lama tuh. Nah, Nabi Yesaya di sini tuh dipakai Tuhan untuk menghibur. Kalau kita baca di ayat yang pertama tuh ya, hiburkanlah umatku, kayak gitu ya. Yesaya disuruh sama Tuhan hiburan. Karena mereka ini sedang lagi tertawan di Babel selama 150 tahun loh ya. Ya Nabi Yesaya tahu gitu ya, dia berhadapan dengan umat Tuhan yang sedang ya pasti stres toh. Mereka dalam keadaan umatnya di sana tuh tidak dalam keadaan yang baik, tidak dengan keadaan yang baik gitu loh. Kayak fisik dan psikisnya itu pasti terganggu gitu ya. Dan mereka memandang diri ini tuh pasti ya kayak aduh kok aku kok Tuhan nggak berpihak kepadaku sih, atau kayak aku tuh kok gagal, aku nggak punya masa depan yang baik kayak gitu loh. Nah, mereka kondisi ini tuh membuat mereka tuh kecewa ambil Tuhan. Jadi pada saat itu umat Allah itu kecewa gitu loh, kok aku tuh tawan selama ini kayak gitu loh. Dan Nabi Yesaya di sini tuh berusaha untuk menghibur mereka, menguatkan mereka gitu ya. Nah, Nabi Yesaya itu tahu pasti secara manusiawi toh kan kita siapa ya toh sing isak hidup kayak maksudnya itu dalam bertahun-tahun dalam kesesakan kayak gitu loh. Dan Nabi Yesaya di sini pakai ambil Tuhan benar-benar gitu ya. Nah, sama kayak kehidupan kita. Malam hari ini kita mau benar-benar diingatkan oleh firman Tuhan melalui kehidupan Yesaya gitu ya. Nah, yang tak highlight dalam Yesaya 40 di sini adalah yang pertama di Yesaya 40 ayat 18 sampai 19. Minta tolong Pi tampilkan. Nah, ini ya.
yang ke-18-19. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisi dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Jadi kayak di sini tuh kayak gini loh, kamu mau nyamakno Tuhan ambek siapa gitu loh. Mau nyamakno Tuhan ambek patung-patung sih dibuat ambek orang kayak gitu, ambek manusia ta. Nah, yang pertama yang kita belajar dari Yesaya ini ada pada saat dia menghibur umat Tuhan pada saat itu yang sedang tertawan gitu ya. Temukan dan kenali pribadi Tuhan dalam hidupmu. Ini sama kayak kehidupan kita. Mungkin kayak tadi aku bilang, mungkin sekarang kita ini sedang dalam masa-masa menunggu sesuatu yang mungkin kita harapkan gitu, atau menunggu janji Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan selamatkan orang tuaku? Tuhan, kapan Tuhan buat apa orang tuaku ini kembali harmonis kayak gitu ya. Tuhan percaya gitu loh, pada saat kita harus percaya bahwa Tuhan itu dalam masa menunggu itu mempersiapkan dirinya kita dulu untuk menerima janji Tuhan gitu ya. Nah ini loh, di saat waktu-waktu kita menunggu, bersabar dan bertekun, ayo temukno Tuhan, ayo kenali pribadi Tuhan dalam hidupmu gitu loh. Bukan hanya kita hanya sekedar tahu, oh ya wes pokoknya aku baca firman, oh ya Tuhan punya janji ini, wes that's it gitu. Enggak, tapi kita benar-benar mau mengenali Tuhan gitu ya. Ketahuilah bahwa Tuhan tuh nggak bisa kita samakno dengan siapapun. Tuhan kita tuh bukan kayak yang disembah sama orang-orang di dunia, kayak semacam kayak berhala atau apa gitu loh. Know that He is God gitu. Tahu lah bahwa Tuhan itu ya adalah Tuhan hidupnya kita yang berdaulat atas hidupnya kita. Aku tuh sering gitu ya, misalkan ada arek CG cerita sampai aku ya, kayak dia menceritakan tentang masalah hidupnya. Ya, yang Isata aku dan omong ke dia adalah ya udah dalam masa-masa kamu bukan menanggung ya, maksudnya dalam prosesmu ini, ayo temukno Tuhan. Ya aku berdoa Tuhan, biarlah maksudnya bukan hanya ini ya, buat kita pun, aku pun dalam masalah Tuhan, biarlah Tuhan itu sing mau apa dalam hidupku lewat masalah ini gitu loh. Aku pengen kayak Tuhan itu menyatakan dirinya. Aku percaya pada saat kita keluar dari masalah, waktu kita itu benar-benar dalam proses kita menjalani masalah dengan sikap hati yang benar, kita benar-benar mau tahu pribadi Tuhan, mau mengenal pribadi Tuhan, kita keluar dari masalah itu akan menjadi lebih daripada pemenang. Karena kita tahu proses itu yang akan membentuk diri kita, dan kita semakin mengenal, oh Tuhan itu baik. Karena kita sedang mengalami berbagai masalah. Aku yakin di sini pasti banyak kesaksian juga gitu ya. Mungkin yang dulunya ditolong sama Tuhan. Jadi kita semakin mengenal, oh Tuhan sudah tolong aku dulu. Hari ini pun pasti Tuhan tolong kayak gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kita bisa belajar dari Yesaya ini adalah arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Itu di ayat yang ke-26 sampai 29 gitu ya. Yang bacain yang ayat 26 dulu. Ini kan ya. Dia arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Di ayat yang ke-26 di sini itu kita diajak untuk melihat arahkan matamu, oke. Arahkan matamu ke langit gitu ya toh. Ini berarti kayak Tuhan itu pengen kita tuh dalam proses kita tuh menunggu, kita bersabar, menanti, bertekun. Ayo arahkan pandangan kita tuh hanya kepada Tuhan. Kayak dia tuh diajak arahkan matamu ke langit untuk melihat bintang-bintang. Kita disuruh keluar gitu ya. Di baratnya kayak Nabi Yesaya ini kayak nginget no. Lihat toh di luar. Lihat tuh bintang-bintang. Itu apa sih nyipta nolak bukan Tuhan. Kayak gitu loh ya. Kayak yang menyuruh segenap tentara keluar, bahwa di sini tuh Tuhan tuh berdaulat penuh atas hidupnya kita, atas langit dan bumi gitu ya toh. Dia yang menciptakan seisi dunia. Jadi ingat bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar. Aku berkata di sini bukan kita tuh hanya menanti ya gak kerja, enggak, tapi kita tetap melakukan bagiannya kita yang terbaik. Tapi kadang tuh ada yang merasa bahwa aku mengejar janji Tuhan itu kan enggak oleh doa toh. Tapi kita lupa bahwa doa itu juga penting gitu ya, bahwa kita menyerahkan segala apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan itu adalah penting gitu loh, bukan hanya sekedar kita melakukan tok, tapi kita menyerahkan ini loh Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, biarlah sisanya hanyalah kedaulatanmu kayak gitu ya. Kayak kita benar-benar mengarahkan pandangan kita tuh kepada Tuhan, melihat bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi gitu ya. Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi katakan itu ya, sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat ya. Lanjut ya, 27 sampai 28. Ini kayak ada sih ngomong ya ini ya, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini ya ini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Jadi di sini umat Tuhan waktu itu sedang dalam ditawan oleh Babel ya, tertawan di Babel 150 tahun. Mereka tuh merasa bahwa dia itu hidupnya tersembunyi dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak ketok.
Ibaratnya kayak Tuhan tuh nggak kelihatan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku kayak gitu ya. Di ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, Dia Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Nah, ini loh janji Tuhan ya. Jangan pernah kita tuh nganggep Tuhan tuh nggak peduli sama kita. Dan di ayat ini aku nganggep bahwa hidupku ojo sampai kita tuh ngomong ambek Tuhan, hidupku tersembunyi dari Allah dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Jadi ojo sampai kita menganggap bahwa Tuhan tuh nggak peduli ambek kita. Hidup kita tuh tidak pernah tersembunyi daripada Tuhan. Tuhan tuh selalu take care hidupnya kita. Amin. Kayak gitu ya. Dan Tuhan itu yang menciptakan kita. Tahu bahwa Tuhan itu adalah yang memang Tuhan atas hidupnya kita. Dikatakan di ayat yang ke-28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu gitu ya, dan tidak terduga pengertiannya. Nah, bukankah kadang kita itu juga sering kayak nanya gitu ya, kayak nanya ke Tuhan gitu loh, Tuhan kok gak tolong aku sih, misalkan ya, Tuhan aku besok tuh kerjaanku misalnya kerjaannya, besok tuh aku jatuh tempo loh Tuhan, tapi kok aku tuh sih belum dapat berkat ya, kok aku sih belum dapat ini ya Tuhan, apa Tuhan, kita tuh merasa bahwa Tuhan kok terlambat sih, besok tuh aku bayar loh Tuhan, tapi kok aku sih nggak ada uang kayak gitu, kadang misalnya dalam hal pekerjaan gitu ya, kita merasa kok mulai meragukan Tuhan gitu ya, di masa-masa sulit yang kita alami, atau kadang kita tuh juga bisa merasa Tuhan tuh mau apa sih? Lewat masalah ini Tuhan tuh mau apa sih? Kok saya genah Tuhan besok ini deadline kayak misalnya gitu ya. Tapi kok ini kok pertolongan Tuhan tuh seakan-akan masih belum nyata gitu loh dalam hidup kita gitu ya. Nah, aku tahu bahwa reaksi itu adalah natural, pasti keluar ya. Atau karena kita adalah manusia biasa gitu ya, masih hidup dalam daging. Akan gampang lah kita tuh ngomong gitu. Tapi ingat malam hari ini pengertiannya Tuhan itu tidaklah terduga gitu ya. Ojo sampai kita tuh merasa bahwa hak kita tuh tidak diperhatikan oleh aku. Enggak, Tuhan tuh memperhatikan setiap kita gitu ya toh. Dan tidak terduga pengertiannya. Kita nggak bisa nyamakno pemikirannya kita ambek pemikirannya Tuhan gitu loh. Atau kita merasa bahwa kehendak kita ya wis pokoknya kehendakku ya Tuhan, wis Tuhan harus nurut aku. Lah siapa kita guys? Si Tuhan sing nyiptakno kita ya toh. Ojo sampai kita tuh sing tambah dikte Tuhan besok aku pokoknya besok harus, nggak ada salah nih kita tuh berdoa Tuhan, kalau aku sih ya merasa bahwa kalau engkau menghendaki, kalau memang Tuhan nggak menghendaki ya nggak apa-apa, aku percaya bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah ngasih sesuatu yang buruk kok buat anak-anak ya men, kayak gitu loh. Jadi ojo sampai kita tuh pakai tolak ukur kita dewek untuk nyuruh Tuhan, atau pakai tolak ukur kita tuh dengan tolak ukurnya Tuhan. Jangan sampai juga kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu harus podo kayak gitu loh. Nggak bisa selaras gitu loh. Kalau misalkan kita sih harus nurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya benar. Ojo sampai kita tuh sing kayak dikte Tuhan gitu loh. Pokoknya Tuhan harus nurut kehendakku, nggak gitu ya. Nah, pernah nggak sih kita tuh juga merasa bahwa pada saat kita tuh sudah melewati masalah gitu ya, kita tuh benar-benar menghadapi masalah itu dengan sikap hati yang benar. Pada saat kita keluar dari masalah itu kita merasa bahwa oh alah Tuhan itu maksudnya Tuhan itu kemarin bahwa aku kena masalah itu tuh Tuhan mau ngajari aku ini. Pernah nggak? Pasti pernah tuh. Kayak aku pun sering kayak gitu loh, kayak merasa bahwa Tuhan maunya apa sih? Tapi pada saat aku keluar dari masalah itu selesai, flashback. Oh iya ya, Tuhan tuh mau aku tuh jadi pribadi sih lebih sabar. Oh Tuhan tuh mau, aku tuh sih belum selesai. Misalkan aku tuh sih belum selesai di area ini gitu loh. Jadi Tuhan ingin aku diuji terus di area itu biar aku tuh lulus kayak gitu loh. Jadi bukan merasa Tuhan itu tidak memperhatikan kita, tidak gitu ya. Nah, yang ke-29. Ayat yang ke-29, ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Langsung lanjut ke 30 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung gitu ya. Nah, dikatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Pegang ini ya, bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saat kita merasa pada saat penantian kita merasa bahwa Tuhan aku capek gitu ya, kayak Tuhan kapan ini loh, ingetan pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat kita mengarahkan pandangannya kita ke Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita gitu. Ojo pernah kita ngandalkan kekuatan kita dewek. Ini janji Tuhan, kita harus pegang ya bahwa Tuhan akan pasti kasih kekuatan buat kita gitu ya. Ojo sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Pasti burn out, pasti capek lah. Kita nggak ngandalkan Tuhan, kita nggak benar-benar bersandar, nggak berjalan ambil Tuhan, pasti capek gitu. Ojo sampai kayak gitu ya. Nah, karena itu gitu Nabi Yesaya itu ya selalu yakin bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah meninggalkan
umat Tuhan pada waktu itu seorang diri atau ya pokoknya ditinggal dalam penderitaan. Enggak, Tuhan tuh menghibur loh, malah nyuruh Nabi Yesaya untuk menghibur mereka. Kayak Tuhan itu baik, dan aku percaya juga pada saat kita juga dalam masalah atau apapun, Tuhan itu sangat ngasih mujizat-mujizat kecil atau penghiburan demi penghiburan kecil bagi kita. Mungkin kita nggak meduli itu gitu loh. Kadang ada yang cerita, "Cie, aku thank you ya, sakit sak CG gini-gini." Itu bagi mereka adalah kayak Angie minggu lalu cerita ya. Menurutku walaupun itu bukan sesuatu, oh Angie nggak nerima uang sak M nomplok, itu bagi dia enggak, tapi dengan dia join komunitas, itu tuh merupakan berkat yang enggak, walaupun aku ya nggak tahu ya masalah Angie apa, tapi dia menganggap bahwa ini adalah berkat gitu pada Tuhan. Ayo kita belajar untuk melihat hal-hal kecil pada saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang Tuhan kasih ke kita. Bukan hanya bicara tentang materi, tapi kayak teman komunitas ya toh, ada orang tua yang mensupport kita, atau apa ya, datang hari Minggu lah kita bisa dapat sesuatu dari gereja, itu pun merupakan berkat gitu ya buat setiap kita gitu loh. Itu kan memberikan kekuatan juga buat kita. Nah itu ya, itu juga sebabnya Nabi Yesaya itu juga mendorong kita di sini ya, tetap untuk menantikan Tuhan, karena kekuatan orang percaya itu bukan berasal dari apa yang ada di dunia ini, tapi berasal daripada Tuhan. Ada amin? Nah itu ya. Terus yang ketiga, ini yang terakhir ya, di ayat yang ke-31, ini gongnya gitu ya. Dari Yesaya ini pada saat dia menghibur umat Tuhan pada waktu itu tuh, aku nangkep bahwa kita tuh harus menantikan pribadi Tuhan gitu ya. Yang 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini tuh banyak disukai. Aku pun juga suka gitu ya dengan ayat ini. Dan memang kalau kita benar-benar pegang ayat ini benar-benar, dan kita benar-benar pegang ini jadi rema kehidupan kita tuh akan besar gitu loh kuasanya ya. Saat kita tuh benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Jadi kuncinya adalah kita tuh menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan gitu ya. Kalau kita tuh berharap ambil Tuhan, berarti kita tuh sedang mempercayakan hidupnya kita sepenuhnya kepada Tuhan gitu loh. Ya toh, ojo sampai kita tuh merasa Tuhan aku berserah kepada Engkau. Ternyata kita tuh saya ada ragu-ragu, beneran tak Tuhan? Beneran tak kita sih ada kekhawatiran. Enggak apa-apa. Kekhawatiran tuh ya enggak apa-apa ya toh. Tuhan ya bilang jangan khawatir. Tapi jangan sampai kita hidup dari kekhawatiran itu gitu loh. Belajar untuk fokus ambil Tuhan. Belajar kita tuh selalu menantikan pribadi Tuhan. Bukan hanya sekedar berkati Tuhan toh, tapi pribadi Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Mungkin di ayat ini berkata bahwa menanti-nantikan Tuhan itu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi saat ini kita juga tetap ya sebagai anak Tuhan, kita akan terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi terlebih itu, kita menanti-nantikan Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting gitu ya. Saat kita tuh menuju kepada penggenapan janji Tuhan, ojo sampai masalah itu membuat kita salah fokus atau hal-hal sekeliling lah membuat kita salah fokus. Ojo sampai fokusnya kita tuh ke masalahnya, tapi kita gak fokus ambil Tuhan gitu ya. Nah, aku juga mau bagiin ada 3 poin saat efek pada saat kita tuh berharap ambil Tuhan atau menanti-nantikan Tuhan dalam masa penantian gitu ya. Ayat gongi kita ya di ayat 31 ini ya, kita pegang benar-benar, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru gitu ya. Nah, saat kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita itu dalam proses kita menanti janji Tuhan itu tergenapi atas hidup kita, selain itu menanti-nantikan Tuhan, berarti kita juga berharap penuh ambil Tuhan, ada side effect-nya kok, ada efek samping saat kita itu mendekat ambil Tuhan, saat kita tuh berharap atau menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan beri kekuatan baru. Di sini ya, tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Stop sampai situ di bagian A ya, 31A. Nah, saat kita ini berharap ambil Tuhan gitu ya, terus kita tuh menanti-nantikan Tuhan ya dalam kehidupan kita, percaya bahwa akan ada kekuatan baru di tengah-tengah kelelahan kita dalam. Ya aku tahu lah, pasti kita sometimes Tuhan aku lelah gitu loh, kok masalahku ini belum hari, kok ada masalah lain kayak gitu ya toh. Tapi percaya, kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ini berharap ambil Tuhan, akan ada kekuatan yang selalu diperbarui, di-renew ambil Tuhan gitu ya. Kekuatan kita sebagai manusia ini soalnya terbatas. That's why kita butuh Tuhan gitu ya. Minta ambil Tuhan kekuatan yang baru setiap hari. Doa ambil Tuhan. Tuhan, aku enggak tahu apa sih yang akan terjadi hari ini, tapi satu hal
sing aku minta gitu loh. Aku minta kekuatan daripadamu untuk melalui segala sesuatu. Itu penting, kita tuh berdoa setiap hari minta kekuatan yang baru. Soalnya kita ini manusia ini terbatas. Itu yang pertama, itu side effect. K yang pertama adalah kekuatan ya. Tuhan akan beri kekuatan. Yang kedua, K yang kedua. Tuhan beri kemampuan di 31B ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, di ayat 31 bagian yang B ini ya, aku kasih Tuhan beri kemampuan. Kemampuan untuk apa? Di sini adalah kemampuan untuk mengatasi segala musim kehidupan kita gitu ya. Tuhan kasih contoh perumpamaan itu adalah raja wali. Nah, tahu ya filosofi burung raja wali itu luar biasa. Kenapa kok Tuhan ada puluhan kali Tuhan menyebut burung raja wali? Karena memang waktu aku juga pas baca ini aku akhirnya search Google filosofi Raja Wali. Memang ini luar biasa Paul sih. Nanti mungkin kalian bisa ya, mungkin tak cerita panjang. Banyak yang bisa kita belajar dalam kehidupan seorang ciptaan Tuhan yang luar biasa ini yaitu Raja Wali gitu ya toh. Kenapa kok ya bilang kok kemampuan gitu ya toh? Karena burung Raja Wali ini pada saat dia terbang ya, pada saat dia mengepakkan mengepakkan dulu, tapi pada saat badai itu datang, dia lepas loh. Dia lepas. Lepas benar-benar dia itu fly benar-benar dia tuh terbang naik ke langit. Di sini tuh Tuhan kasih tuh dengan kekuatan sayapnya. Benar-benar Raja Wali adalah burung yang luar biasa ya. Di mana burung-burung yang lain itu bakal ada badai itu tambah kayak menghindar. Tapi Raja Wali ada angin sekencang apapun dia bakal tetap. Justru itu yang akan membawa dia kepada tujuan. Ya benar ya sih. Dia tuh benar-benar membawa. That's why Tuhan itu pengen kita tuh kayak gitu. Di tengah-tengah kita tuh menghadapi masalah, kita nggak menghindar, kita nggak lari, tapi kita benar-benar menghadapi bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu pada saat kita melalui proses itu dengan kita sikap hati yang benar ya bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi keluar akan menjadi lebih daripada pemenang gitu loh ya. Amin ya. Dan kayak ya itu yang aku tadi bilang, Raja Wali itu nggak menghindar untuk dari badai itu. Burung kan pasti menghindar karena takut jatuh, tapi Raja Wali enggak. Dia akan membiarkan dirinya itu di dalam badai, malah membentangkan ya kedua sayapnya gitu untuk mengikuti kemana arah putaran itu. Jadi tidak menghindar. Ya ini kita karena percaya bahwa Tuhan itu akan ngasih kemampuan buat kita. Ayo kita terbang bersama Tuhan. Ada lagunya kan? Ku kan terbang gitu ya. Ya itu benar-benar ya benar. Ayo Sento. Ya. Jadi kayak gitu ya. Atau kita benar-benar terbang. Ya minta kemampuan Tuhan, percaya kita tuh bersama dengan Tuhan. Tuhan akan mampukan setiap kita ya. Kedahsyatan badai itu justru berdampak positif buat kita juga, amin. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak Raja Wali akan menjadi yang positif juga gitu bagi Raja Wali itu ya. Dia akan semakin tinggi juga berterbangnya. K yang terakhir, yang K pertama apa? Kekuatan. Yang kedua, K kedua adalah kemampuan. Yang ketiga adalah Tuhan akan beri kesanggupan gitu ya untuk berlari dan berjalan gitu ya. Tuhan beri kesanggupan untuk berlari dan berjalan di bagian yang kecil. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nih, aduh luar biasa. Tuhan kita itu amazing. Saat kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu akan kasih kesanggupan ya buat kita tuh berlari. Ya toh? Berlari. Kita mau berlari loh, gak akan capek kayak gitu, gak akan lesu. Kita mau berjalan loh, kita nggak akan menjadi lelah. Luar biasa, kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita selalu berharap kita menjadi pribadi yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita masa penantiannya kita, ayo kita mau berlari. Tuhan akan kasih kesanggupan buat kita gitu loh. Melakukan bagiannya kita. Ya, kita tetap bukan kita tuh leha-leha, gak bekerja, wes pokoknya aku pengen sukses Tuhan. Omset tahun ini berapa M gitu ya. Tapi kita harus leha-leha. Enggak, tapi kita melakukan bagian kita. Tapi kita berjalan, maksudnya kita melakukan bagiannya kita tuh bersama dengan Tuhan gitu ya. Tuhan itu berjanji kok, jikalau kita ini sabar ya, atau benar-benar bertekun dalam menanti janji Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh akan memberikan apapun yang kita tuh butuhkan gitu, sesuai dengan itu ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau yang pastinya, dan akan menopang terutama kehidupan rohani kita gitu ya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan kasih kesanggupan buat kita secara rohani juga gitu loh. Kita nih iman kita tuh nggak akan gampang tergoncangkan. Kadang kita misalnya ada masalah, gampang polos, kalau gak usah Tuhan-Tuhanan lah, kita
berada di komunitas yang salah, kita punya gumbulan yang nggak bener, setelah kon kulapo sih pelayanan terus kayak gitu loh. Kon masalahmu lo gorong mah diselesaikan masalahmu sih baru kamu melayani Tuhan. Itu tuh kadang tuh menggoyahkan iman kita loh. Nah, di sini kita tuh harus benar-benar berjalan sampai Tuhan tes. So, itu akan menguatkan imani kita. Kita akan dikasih kesanggupan gitu ya. Bahkan ditegaskan gitu loh. Mereka tidak akan jadi lesu ketika berlari dan tidak menjadi lelah saat berjalan. Nah, semua gambaran di atas itu yang tadi aku bilang Tuhan akan kasih kekuatan, akan kasih kemampuan, kasih kesanggupan itu adalah contoh kayak berkat-berkat yang akan kita terima atau side effect, efek samping yang akan kita terima pada saat kita tuh mengandalkan Tuhan dalam masa penantian kita. Pada saat kita itu berharap ambil Tuhan, ini loh Tuhan akan kasih kekuatan baru buat kita. Ojo sampai kita tuh ojo sampai Tuhan itu jauh lah daripada kita berdoa minta wes lek Tuhan mau bawa aku mana as long as Tuhan menggandeng tanganku wes kita nggak usah khawatir gitu ya, karena Tuhan itu yang akan selalu memberikan kekuatan yang baru buat kita, ngasih kemampuan, ngasih kesanggupan buat kita tuh menjalani hari demi hari gitu ya. Walaupun sebenarnya aku tahu gitu ya hidup itu di jalan itu nggak mudah gitu ya, atau kayak berat gitu loh, penuh rintangan, tapi mereka ini yakin kayak ya saya ini yakin gitu loh bahwa Tuhan itu yang sudah ngasih semangat itu gitu ya toh, mental seorang pemenang dan nggak akan pernah menyerah gitu loh saat menghadapi hidup yang nggak mudah ini gitu ya toh. Nah, poin-poin di atas yang tadi aku udah bagi, itu akan menyatakan jika kita tuh benar-benar menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Ibarat kita tuh seorang pelari ya toh. Kita harus tahu tujuannya kita tuh kemana gitu loh. Kita melihat finish point-nya tuh adalah sebagai tujuan akhir. Nah, kalau kita ini seringkali kalau kita tuh terfokus ambil berkat-berkatnya Tuhan toh, kita akan merasa bahwa aku kalau kita tujuannya berlari ya, kita tujuannya sampai tujuan akhir. Tapi kita pikirannya kita tuh kemana-mana atau pikir nanti aku dapat menang, aku dapat hadiah segini, aku mau liburan ke sini gini, itu akan menggagalkan fokusnya kita. Tapi pada saat kita tuh tahu finish poinnya kita di mana, kita akan terus tertuju pada itu gitu loh. Pokoknya aku nyampe mau Tuhan kasih aku berkat berapapun, as long as Tuhan itu bersama dengan kita, percaya kita nggak akan pernah lelah. Amin. Kayak gitu ya, kayak ojo sampai gitu loh kita tuh lupa minta ambil Tuhan gitu ya, minta penyertaan Tuhan atas hidup kita. Nah, ayo kita sama-sama belajar malam hari ini untuk tidak mengejar berkat. Aku bukan berkata bahwa berkat itu nggak boleh kita minta loh, enggak, Tuhan akan pasti kasihkan kok buat kita. Tapi ojo sampai fokusnya kita tuh hanya berkat dan berkat gitu loh. Fokus kepada yang sang memberi berkat, sumbernya dulu gitu loh. Kamu arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan dulu gitu. Kenali dan bahkan temukan Tuhan dalam hidupmu dulu gitu loh. Baru yang lain-lainnya tuh adalah bonus daripada Tuhan gitu ya. Jangan sampai pada saat waktu kita menanti dan dalam prosesi kita ini yang kita alami membuat kita tuh menjauh daripada Tuhan gitu ya. Kesulitan yang kita alami itu harusnya memperkuat iman kita kepada Tuhan. Semakin kita ditempa, semakin kita mendekat, semakin kita bergantung gecokan terus lah ambil Tuhan gitu ya. Yang paling penting ialah sebesar apapun penderitaan yang kita alami, percaya bahwa Tuhan nggak akan membiarkan kita tuh jatuh sampai tergeletak. Kalau Tuhan nggak ngasih kita sesuatu yang kita harapkan, percaya Tuhan tuh punya sesuatu something big buat kita. Amin. Percaya ya, waktu Tuhan itu pasti akan diberi tepat pada waktunya ya, dan nggak akan pernah tinggal diam. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa Agnes hari ini. Kita kena semua ini. Kenapa ya, Ya, Ayo kok, kalau gitu kamu sih. Ya, dari sini aku menyimpulkan sih bahwa 3 kata yang kamu bilang itu, yang pertama kan Tuhan beri kekuatan baru, yaitu dengan cara doa dan minta sama Tuhan, yaitu pada waktu kita ada masalah, ya apapun, walaupun itu masalah itu berat ataupun ringan, ya kita tetap harus bersandar sama Tuhan, ya toh. Terus yang kedua, Tuhan beri kemampuan. Pada saat kita enggak kuat, kita sudah doa, minta sama Tuhan, Tuhan pasti beri kemampuan sama kita ya toh, supaya kita itu bisa jalan terus, kita enggak putus asa, ya kan? Setelah itu Tuhan akan beri kesanggupan, ya toh. Kita diberi kemampuan, akhirnya kita disanggupi sama Tuhan. Oh ya wes, kamu masalahmu itu ya wes tak beres no. Tapi itu proses itu kan enggak mudah. Ada proses perjalanan. Di tengah-tengah itu memang sakit, tapi pasti yang tadi kamu bilang itu semua itu akan indah pada waktunya. Gitu sih aku nyimpulno ya. Amin. Luar biasa kita tahu di sini. Wow, amazing.
Waduh, nggak ada malam ya. Halo. Wah, aku terharu, Mbak Koyo. Itu kayak gitu ternyata. Oke. Sharing-sharing atau Luar biasa. Ya nih, kita sapa juga ada Valen. Halo Valen. kita foto ya. Halo. Valen, Clara, halo. Irfoni, Sony, halo. Halo bro. Vanessa. Hai, Ce Halo. Vanessa. Kaison ini siapa? Halo. Kaison ini Kaison rasanya anakku, aneh. Bu. Melok Anak juga ya, Ilim keren itu. ya. Oke, kita foto dulu aja ya Koyo ya. Sebelum Oh iya, ya, sharing-sharing. foto. Foto guys. Minta tolong Albert ya, Bert. Tolong ya, Bert. Mantap. Sini ya, di mana? Di sana atau iPad atau iPad aja katanya Abi ya. Ya wes, tunggu ya kita. Berarti ke sana ya, Ta? iPad. Iya ya, di situ aja. Ayo yang bisa on Ayo cam. open cam ayo on yuk. cam. Wah, Ibu Clara gimana Ibu Clara? Ayo Vanessa, open cam. Sony, Valen, ayo Valen. Apa-apa? Gak bisa open cam Ayo kok. open cam. Gak bisa. Tunjukkan kecantikanmu Valen. Gak bisa kok. Nanti banyak sih ngejar. Gak enak aku. Chelsea, ayo Chelsea open cam. Uci. Sini, Ta. Aku masih belum bisa, aku maafkan. Putus-putus, Gak bisa. Kamu sing Ivan S itu toh, Liv? Atau Kaisen, Dim? Iya, yang Kaisen toh. Ya wes, ayo. Ayo sini aja like gitu. Tunggu ya, sing onsite mau ambil posisi. Ini nek gitu tak? Ini tak? Tapi kok silau ya? Silau enggak? Soalnya writing manual. Iya, iya. Minta Mbak Epi. Oh ini. Atau mau dua aja tadi bagi dua ya. Sini ambil situ aja. Ya iPad ambil itu aja. Buat paling Ya, kita sana, paling enak kita sana, ambil sini. Gak ribet. Gini yang cowok-cowok ambil Ko Ilim, yang cewek-cewek sini sih. Ambil Steph. Oh, silau ya. Tidur. Siapa ya? Ini kita cukup nggak guys? Kurang ini. Kurang mundur, kurang mundur. Rame ya ternyata ya. Amin. Gak menyengal keruan, biasanya butuh keruan. Iya, sing cewek masih. Nek ono kita tambah rame lagi kok. Iya, bisa nggak cukup kamera yang dilihat kita. Makanya aku gak usah onsite wes gak enak aku nek rame-rame banget. Ya wes lagi gitu minggu depan aku ya tak online aja, nggak enak sungkan aku. Ya rame-rame. wes. Ya wes nek koyo online aku tak onsite wes. Kita online terus saya ya apa Valen? Ya apa? Online terus Apa ya. jadi kan? Kita online terus ya. Iya, gak enak aku rame-rame gitu. Tapi nek Iya. minggu depan koyo online aku tak offline. Gitu ya, jadi kebalikan ya jadi ini ya. Iya. Iki sing di sana ndak bersuara ya, hilang suaranya sing di sana. Soalnya Sing kalah hawa mbek kita mau masuk Biarno akal. ya. Salah mereka iku sponsor sakno lho rek.
Masa gelap kita ini lebih jahat jadi kayak gini. Gelap kali ini. Enggak kena ini. Ayo nunggu siapa nih? Clara, Mbak Kowen, diluk-diluk bentar. Mereka wis pose loh, Bert. Lah iya Iya, sudah Kowen, Mbak Clara nih. Biar terus buat biar terus. Karena di pause gitu terus, Bert. Pak Kowen, yang lama Kowen. Gak apa-apa, biar no. Ayo, dihitung ya, dihitung 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Oke. Mereka soal gak suara nih, kita ancen anu dewi, rame dewi. Dibilangi kita iki hawa-hawa gelapnya kuat kok. Iya, apa Kalah di sana, ambil apa gelap kita ya. Nah, makanya. Suhunya ini. Iya, tidak hilang tuh suaranya semua. Hening, kena Valen. Bukan gitu, soalnya suaranya apa sih bisa dengar kayak sonar gitu loh, ngerti nggak? Kayak kekelawar sih bisa dengar. Kita nggak bisa dengar, soalnya terlalu ramai. Angin. Yang di sana gak ngerti dirasani. Kok kita kayak terasingkan gitu ya, kok ya? Ini kita buka acara dewek ini katanya. Bincang-bincang bersama Koyo. Asik. Dan Valen, gitu. Yuk, waktu silahkan Koyo untuk ngisi materi. Silakan Isi Koyo materi. langsung. Ya mungkin ada yang baru pertama kali hadir di sini. Koyo, saya baru. Valen. Guys, dengar nggak suara kita? Nah, ini. Enggak dengar. Bilang aja enggak dengar. Mungkin nggak dengar. Enggak dengar kok. Iya, tadi era tadi. Iya. Oh iya, dia bisa jawab nggak dengar, berarti dia dengar. Ayo, ada yang mau sharing? Valen. Ini Ken. Valen, nanti siap-siap loh Valen. Mungkin yang Loh, tadi. kamu harus gitu loh, Bert. Baru-baruan, Dim. Ya. Siapa yang mau sharing, guys? Valen. Valen. Len, Iya, Kan benar toh Valen. Aku gak sharing sebenarnya. Tuh. Valen. Lulu. Kayak DPR. Ini ada mana lain? Ya apa? Ayo siapa yang mau sharing? Ayo, Silakan. Bro. Yang online. Ayo yang mau sharing. Siver biasanya Siver. Aduh. Ever. Ini kan jadi pas. Sorry. Belum. Pas. Wow, Siver sharingnya luar biasa sekali. Belum. Nah, thank you, Siva. Iya, terima kasih. Len, kamu kok gak hasad, Len? Gak mau ada kamu. Woi, jahat kan? Awas, guling. Sony. Son, ya Pak, titik 0. Apa tuh? Titik 0. Kamu nggak ke titik 0? Oh, enggak. Kemah tak maksudmu? Yoi. Enggak sampai ke sana. Oke. Onsite ini loh, ada yang mau sharing. Ya, yang onsite. Angie. CNG. Ayo CNG. Nanti mau sharing. Lebih ke racik mungkin. Ayo Angie sharing. Iya, boleh. Pas ratum ya. Pas ratum ya. Cik Uci bilang ya. Uci. Ayo Ibu Uci. Si Uci. Aku jelek, Pak. Gak bisa. Bisa, ini jelas banget. Iya, nanti tiba-tiba ngomong putus. Apa nggak dengar? Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian sharing saya. Wah. Minggu depan jangan lupa ya, kita connecting time. Ayo datang semua. Sistem anu ya.
Kuota ya. Itu gimana? Jadi minggu depan itu sistemnya kuota, jadi kita cepet-cepetan. Karena dibatasi cuma 100 orang. Aku bisa aku. Jadi soalnya di sekali lompat. Harus ini lompat klik ya. Ya soalnya Nisa aku udah datang wis. Tanya ke www.google.com. Keluarnya apa? Keluarnya Cari Oh iya ya. gms.church/welcome home. Oke. Jadi Nggak ada gimana lagi. daftarnya? Kemudian ada satu aja guys. Dadah. Kalau nggak ada yang Aku, jawab. Chelsea deh, Udah Chelsea. Chelsea. Oke. Sorry nggak bisa open cam. Jadi persis plek kayak yang tadi siang tuh tiba-tiba kan aku kan masih di luar kota. Terus habis itu tuh biasanya tuh kalau pas di luar kota tuh kayak full banget kan, kayak aktivitinya. Nah, terus tadi tiba-tiba tuh salah satu temanku itu telepon mendadak, padahal nggak biasa orang itu telepon aku. Nah, kok ya kebetulan pas itu tuh aku lagi bisa angkat gitu loh, lagi bisa angkat telepon. Terus aku penasaran juga kan, kenapa ya kok telepon? Dan somehow dia tuh kayak cerita sama apa yang dia alami sekarang. Pokoknya intinya tuh dia sekarang lagi ada masalah lebih tentang karir gitu. Jadi pokoknya masalahnya tentang dia tuh kayak mencoba berbagai macam cara, tapi kok belum Tuhan bukakan jalan kayak gitu loh. Jadi dia tuh sampai udah di titik dimana orangnya tuh padahal super ceria, orangnya super cheerful dan kayak gak pernah kayak orang deket dia tuh kayak bawaannya tuh pengen ketawa terus lah, karena orangnya tuh serupol gitu. Nah di saat ini dia waktu cerita sama aku gitu, dia nangis kayak aku tuh nggak tahu lagi kayak Tuhan tuh sebenarnya tuh maunya apa sama hidupku. Dia tuh sampai ngomong kayak gitu. Dia berasa di titik dimana aku tuh nggak pernah loh sampai sejatuh ini, istilahnya kayak gitu. Aku tuh di sana di saat dengar dia nangis tuh langsung kayak ya ampun Tuhan, aku kok langsung kebawa kan, otomatis kan. Orang yang biasanya aku tahu kalau dia tuh selalu ceria, selalu bahagia tuh bisa sampai ke titik kayak gini gitu loh. Dan sama persis kayak yang udah di-sharingin sama Agnes juga. Aku tuh aku tuh cuma ngomong kayak gini, nggak apa-apa, ini tuh emang caranya Tuhan untuk proses hati kita. Memang di masa kita tuh kadang tuh nggak paham kenapa kok kita bisa ngalami hal tuh seberat itu, sampai kita yang biasanya kuat tuh sampai bener-bener mau berdiri aja itu susah, sampai mau bernafas tuh istilahnya udah sesak banget gitu loh. Terus dia tuh bilang, terus habis itu dia tuh, sorry ya aku ngomong sampai berantakan. Jadi dia tuh sampai bilang, wes gak ngerti lagi mau kayak gimana. Aku wes kayak istilahnya dia wes bener-bener hopeless gitu. Terus akhirnya kan kita doa bareng. Dan di saat itu tuh aku tuh langsung kayak somehow tuh kayak kerasa dari dalam hatiku, kita semua tuh punya permasalahan, kita semua tuh punya masalah hidup masing-masing. Tapi ketika kita tuh fokusnya nggak ke masalah kita sih, kita fokusnya tuh sama masalah orang lain, mungkin kayak gitu, masalah orang lain, entah itu dari saudara kita sendiri atau teman-teman CGN kita sendiri atau mungkin siapapun orangnya itulah. Kok ya tepaan temanku tuh telepon aku, dan aku percaya di saat kita tuh lebih berusaha untuk doain orang di sekitar kita nggak mikirin diri kita sendiri atau kayak gimana, itu tuh Tuhan itu tuh memperhitungkan semuanya itu. Dan aku percaya kalau di segala situasi apapun masalahnya, kalau kita tuh mau Tuhan tolong pakai aku, walaupun aku tuh kekurangan, walaupun aku tuh nggak bisa apa-apa, tapi ketika aku tuh mau untuk bisa jadi berkat buat orang lain, walaupun aku nggak layak, aku percaya Tuhan tuh yang bakal memampukan aku, Tuhan tuh yang bakal membuat aku tuh bisa jadi berkat. Dan itu yang exactly ya akhirnya aku tuh yang istilahnya dicurhatin sama temenku, tapi aku tuh yang merasakan berkat Tuhan. Dimana, oh Chelsea, kamu tuh jangan mikir dirimu terus ya, kamu tuh punya masalah memang. Tapi di saat kayak gini, ketika kamu bisa doain temenmu yang bener-bener ngerasa nggak baik, ngerasa hati itu lagi nggak
baik, terus dia ngomong secuil ngomong thank you untuk udah didoain, itu tuh hati kita yang doain, hati kita yang dengan tulus tuh untuk doain orang ini tuh kayak ngerasa malah kita tuh yang dikuatin gitu. Malah kita itu yang merasakan diberkati sama Tuhan. Jadi ya aku mau encourage juga, pokoknya mungkin kita saat ini mengalami masalah atau kayak gimana, tapi coba yuk kita sama-sama mungkin dalam 1 hari sekali kita doain satu orang yang mungkin kita sayangin, tapi kita tuh sebenarnya jarang banget doain orang ini atau kayak gimana. Sesimpel itu. Itu caranya Tuhan tuh kayak memberikan kekuatan sama kita, itu caranya Tuhan tuh bisa memberikan kita tuh damai sejahtera di dalam hati kita meskipun saat itu hati kita nggak damai. Ya, itu aku percaya sih, karena itu aku terjadi dalam kehidupanku baru aja tadi. Dan aku yakin itu juga bakalan bisa terjadi di kehidupannya kita semua. Itu aja sih. Thank you. Wow, keren Paul. Thank you. Putus-putus dah ya, kayak di sini sinyalnya jelek. Wah, luar biasa Jelas. sharingnya. Enggak kok, lancar kok. Oke, thank you. Thank you Chelsea. Ayo guys, siapa yang mau sharing lagi? By the way, tadi sharingnya Chelsea itu juga benar sih. Maksudnya di saat kita tuh nggak memikirkan diri kita sendiri, Tuhan itu yang Allah, ya itu tiba-tiba kayak ngasih berkat. Even ya dia cuma ngomong thank you sama kita, tapi kita tuh ngerasa, wih Tuhan itu memberkati kita sejauh itu gitu loh. Pada saat kita tuh sudah mendoa, maksudnya nggak memerhatikan dirinya kita sendiri, tapi kita mau masuk ke dalam kehidupannya orang lain, kita mau mendoakan kehidupannya orang lain, itu ngefek guys. Jadi benar, fokus sama orang lain itu juga oke gitu ya, toh kita mendoakan mereka, kita menjadikan menyediakan telinga kita untuk mendengarkan mereka, itu wis luar biasa sih. Itu berkat Tuhan juga nggak akan juga membiarkan kita juga kok pada saat kita tuh nggak memperdulikan dirinya kita. Thank you ya Chels. Anytime, thank you. Maksudnya bukan kayak kita juga kepengin tahu lebih dalam atau enggak. Aku pun juga kayak lebih aku dengerin, malah bersyukur Paul kalau dikasih kepercayaan untuk bisa mendengar cerita yang sebenarnya itu sangat rahasia gitu kan. Tapi di sisi itu kayak kita bisa jadi pendengar yang baik, kita bisa bantu dalam doa, itu tuh kayak malah kitanya yang diberkati kan, malah rasanya kita yang ngerasain damainya gitu. Itu sih yang tak rasain barusan tadi. Di tengah kehektikan itu aku bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi aku kayak ngerasa di sini aku nggak sendirian, meskipun aku sendirian, literally sendirian kayak nggak ya, tapi ternyata Tuhan itu tuh kayak selalu ada aja caranya supaya membuat kita tuh merasakan kayak, oh aku nih loh sama kamu Chelsea gitu. Terharu aku. Oke, thank you. Ada mau nyambung? Siapa lagi yang mau sharing? Waktunya masih ada 1 jam. Siapa lagi? 1 jam. Saya mau sharing. Iya ini. Oke. Yang di onsite enggak ada yang mau sharing? Halo? Oh, ini kamu tak mau sharing. Gua mau share. Cek tes. Ya. Aku percaya setiap dari kita itu pasti akan ada penantian. Penantian apapun itu, segala aspek pasti akan ada penantian. Cuma tadi yang dikatakan di Yesaya 31 boleh di-share lagi. Yang di perikop yang pertama tapi jangan sampai kalau kita menantikan yang salah, kan seringkali kita itu menantikan jawaban yang kita mau. Yeah. Tapi di sini orang menanti-nantikan Tuhan. Jadi Tuhannya yang dinanti-nantikan, bukan cuma jawabannya.
tapi Tuhan tuh mau berbicara apa. Jadi jangan sampai kita salah fokuskan kalau kita sudah tanya sama Tuhan. Terus kan seringkali itu kita udah punya jawabannya dalam pikiran kita. Sudah punya, oh aku mau Tuhan jawab kayak gini karena itu yang sesuai dengan kebutuhan. Tahu nggak sih kamu di sini ada chat apa? Ini agak panas sih, nggak apa-apa. Jadi kayak jangan sampai jangan sampai ngeblank Pak. Enggak, jangan sampai kalian pernah tahu nggak ya ada kayak komik singkat kayak gitu ya, ada orang tenggelam terus ada perahu nolong. Perahu nolong. Dia nggak menganggap itu Pertolongan jawaban Tuhan. karena itu bukan jawaban sing dia pengen kayak. Ya. Jadi ada orang tenggelam nih di sungai gitu ya. Terus dia doa sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Ada kapal lewat 1, 2, 3, ditanya ayo naik, enggak aku nunggu Tuhanku yang jawab. Aku tunggu Tuhanku yang nolong, akhirnya mati. Nah, mati sampai ke pengadilan kan, tanya Tuhan, aku minta tolong sama kamu, kenapa kamu nggak tolong aku? Loh, aku sudah ngirim kamu beberapa kapal tapi kamu nggak mau naik. Ya udah. Jadi kadang-kadang itu kita berharapnya sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang Tuhan sudah kasih jawabannya, tapi kita sendiri nggak peka, gitu ya. Jangan sampai salah fokus, jangan sampai salah yang dinantikan. Salah penantian, buang umur kalau kata manusia kayak gitu ya. Tapi kalau kita salah penantian dalam Tuhan, kita bukan buang umur, tapi kita buang kehidupan kayak gitu ya. Karena kehidupan kita itu ya cuma ada kehidupan kekal sama kehidupan kekal yang di surga ataupun di neraka. Jangan sampai salah penantian, endingnya maunya ke puncak, tapi berakhirnya di jurang, gitu ya. Jadi ya speaks louder lah yang ini, yang firman hari ini ya, kayak worth the wait itu ya worth it nggak? Benar-benar worth it nggak to wait gitu ya? Ya gitu aja sih. Jadi jangan salah fokus. Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Kalau nggak ada, yakin nggak ada? Jadi bukan. Dia menganggap kapal-kapal tidak tangkap. Ya, nunggu Tuhannya secara langsung ngambil DE keluar dari kolam itu atau sungai itu. Padahal Tuhan ngirim kapal-kapal itu. Gitu. Boleh, silakan cewek. Tolong diiringi. More than words saja ya. More than words. Ya aku jadi mau sharing ini kan bicara tentang penantian gitu. Tentang worth the wait tadi kalau ya apa ya mulai dari mana? Enggak, jadi aku mau sharing. Nah, deg-degan ya. Jadi aku tuh kan nggak pernah pacaran sama sekali. Terus jadi seumur hidup tuh ya wes PHP, ada PHP cowok-cowok gitulah. Mesti cowok aku sing di PHP bukan. Sudah pernah kamu sebaliknya. Terus kayak ya melalui banyak sakit hati juga gitu. Ada cewek di sini. Terus harus kuat. Oke. Jadi pernah ngalami juga kayak
ada satu cowok tuh sing kayak dia main-main banget gitu. Sing aku sih bener-bener kayak rasa bodoh banget. Kayak padahal kayak cowok ini tuh ya kayak jadi ceritanya tuh kelasku pas SMA. Kelas 12 aku kelas 10. Dan deketnya itu pas aku kelas 11 dan dia posisinya juga udah kuliah di Binus Jakarta. Jadi kayak perjalanan itu kayak hubungannya ya karena aku masih bodoh. Jadi kayak aku ngerasa ya apa ya kayak mungkin juga karena aku ngeliat teman-temanku semua punya pacar. Terus jadinya aku kayak kok pengen ya bisa ngerasa pacaran tuh ya. Sampai aku kayak apa namanya jadi cowok ini tuh kayak suka tipikal cowok cuek deket lek ada mau itu sing Masih bertahan. coba kasih versi di video tadi. Jadi bener-bener cuek sing ngechat itu cuma dan ngomongnya ya oi bukan halo atau hai gitu loh. Terus ya kayak pendek dan seperti kesannya aku sing ngejar terus gitu loh. Ya rasanya bodoh banget di saat itu sampai kayak dia itu ada apa ya bahasa itu kayak intinya dia itu kayak aku sampai dibodohi. Dia itu kuliah arsitek dan aku nggak tahu apa-apa soal arsitek sampai aku tuh ngerjain tuh kasih DE gitu loh sampai begadang bantu DE gitu cek ya ampun padahal DE itu belum jadi pacarku gitu loh dan beberapa hal lainnya gitulah sampai nggak tahu nah terus habis gitu ya terus kayak berdoa gitu loh Tuhan kayak Tuhan Catherine pengen punya pasangan hidup tuh sing takut-takut Tuhan sing Catherine juga kayak aku bener-bener ngomong detail dan aku juga pernah diceritai Cece teman pelayananku juga tuh iya kalau berdoa tentang pasangan hidup tuh harus detail hal sekecil apapun meskipun kamu biasanya kan kita doa takut akan Tuhan cinta Tuhan misalnya rajin kerja pinter kerja atau apa tapi hal kecil pun kayak misalnya kok sayang ke orang tua nih atau dalam bersikap bisa pandai bergaul kayak hal-hal yang kita sering miss gitu loh terus sering dapat kayak saat teduh waktu itu kayak justru masa penantian masa single tuh adalah masa dimana kita tuh benar-benar memperbaiki diri kita gitu loh benar-benar masa kita tuh penuh dulu kasih Tuhan supaya waktu saat kita ketemu ambil pasangan hidup kita tuh kita nggak kayak nuntut kasih dari pasangan kita kayak gitu terus habis gitu jujur ya masa penantian tuh rasanya sampai akhirnya jadi kayak aku biasa gitu loh single ya sampai kayak ya wes lah aku sampai wes gak berharap apa kayak pasangan hidup wes gak mau cepet-cepet lah kayak gitu loh emang paling ya bukan belum waktu juga gitu terus habis itu jadi ceritanya gini aku kan pelayanan sama Vincent toh terus ya jujur dalam hatiku tuh aku kayak ngeliat Vincent tuh ya kayak kok ini ya kok baik ya terus kayak dia ya kok care ya ambil keluarga ya gitu tapi kan dia lebih muda toh jadi kayak aku gak berharap apa-apa gitu loh kayak Tuhan aku pengen punya pasangan kayak hidup kayak gitu terus habis gitu seiring berjalannya waktu tiba-tiba tuh kan kita juga ada kayak suka cover lagu terus kita sempat juga bikin lagu bareng terus habis gitu Vincent bilang gini C dulu manggilnya C Aduh jadi berawal dari Cece ya dia bilang gini kayak misalnya aku wis punya misalnya Cece punya pacar
aku nggak bakal bisa cover BJJ lagi. Pasti cowok EJJ bakal jealous. Maksudnya bakal nggak enak juga, atau mosok punya budget tapi kayak cover BJJ gitu. Ayo cepat kita garap yuk lagu kita aja, kayak ayo cepat dipublish gini-gini yuk, gini-gini. Akhirnya singkat cerita ketemuan di sini cover lagu, terus kok perasaannya kayak sebenarnya beda gitu. Terus habis gitu kayak aku ya cerita ke temen gue tuh tentang Vincent. Terus ya jujur aku memang benar-benar kayak ngeliat Vincent tuh wis kayak adekku gitu. Jadi kayak nggak expect ke sana gitu loh. Terus temanku bilang gini, loh kamu perlu tahu tanya intensi dia itu ya apa. Soalnya jok sampai misalnya deket tapi ternyata ada salah satu tuh sing seneng gitu loh. Jadi takutnya ada sing jadi akhirnya sakit hati, kecewa gitu toh. Kamu perlu tanya intensi dia kemana ya apa. Singkat cerita, aku tanya. Terus dia kayak diem lama gitu. Terus dia kayak, ya aku nganggap sebagai JJ sih. Terus kayak, oh oke gitu, ya wes, gitu clear ya. Sebagai JJ, yaudah. Kayak akhirnya seiring berjalannya waktu, itu bulan Oktober ya. Lupa ya kamu, oke. Nah terus tahun depan itu mulai intens. Mulai intens, cover lagu, terus tiba-tiba ya ada pelayanan bareng. Terus setelah itu Michi, itu ulang tahun toh. Itu salah satu teman dekat kita juga. Dulu pelayanan bareng bertiga. Terus kita tuh membuat lagu buat Michi. Nah, di saat itu aku deg-degan. Ada backsound ya. Kita belajar gitar coy. Lanjut. Terus habis itu akhirnya pas cover lagu, nah itu cover lagu Michelle itu, bikin lagu buat Michelle itu Michi dadaan. Jadi 5 hari sebelumnya ya. Dan kita nggak pernah ngarang lagu itu sampai secepat itu gitu loh. Waktu itu kita pernah ngarang sendiri-sendiri sekali itu sebulan. Terus akhirnya dia ke rumah terus 5 hari berturut-turut. Ketemu terus intens toh. Nah, sampai akhirnya pas hari H, intinya kayak Vincent salah-salah gitu loh. Gitarnya, nggak tahu kenapa mbok grogi apa ya, nggak tahu. Jadi minggu depan gitu. Terus habis itu akhirnya di situ kayak aku bilang ya, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ini kita ya wis buat lagu juga, kita wis kasih yang terbaik gitu loh. Mau ada miss dikit, mau salah sedikit ya tidak apa-apa. Aku yakin Michi ya paham gitu loh. Terus sampai akhirnya, nah pas DE mau pulang, aku nggak tahu kenapa cara DE pandang aku udah beda gitu. Kayak kelihatan banget kayak sesuatu. Kayak bukan pandangan tatapan sing kayak biasa. Terus aku jadi mikir tuh. Salah, perasaan Cece deh. Apa berubah ya Ustaz? Terus ya memang benar kata mamaku, tresno jalan saka kulina. Ya. Artinya apa? Pokoknya ya gitulah. Cinta datang karena terbiasa. Ya, terus habis itu singkat ceritanya lagi, Februari, Maret, April itu kayak ada pasca, kita latihan lagi, ketemu lagi, tapi dengan keadaan sing kayak mulai ragu. Duh, hari ini sebenarnya apa sih? Tapi kayak wes ngerasa kayak sama-sama suka deh, kayak gitu loh. Nah, terus karena DE saking takutnya aku ini, kan aku ceritanya sebelumnya kan mau pindah sini toh, pindah GMS. DE kan sih pelayanan ya Betani. Nah, DE itu
katanya cerita dia mikir aku pindah GMS takutnya ketemu di GMS gitu loh. Terus gitu kayak akhirnya dia tiba-tiba bulan Mei itu kita mau rencana ketemuan ya. Ya, mau ketemuan toh. Nah, lucunya gini, di hari itu kan hari Sabtu, doa pagi, habis doa, aku tuh siap-siap aku mau izin. Seumur hidup tuh nggak pernah izin dari orang tua, lek mau pergi berdua sama cowok. Kecuali memang aku benar-benar kayak, oh aku yakin BDI gitu. Nah, terus aku pas mau izin, kan papa mama kenal Mbak Wilson karena sering ke rumah. Jadi kayak ini bersyukur ya gini, lebih muda jadi papa mama nggak curiga. Terus habis gitu akhirnya pas mau izin, Pak aku izin ya. Jadi itu kondisinya kayak aku keluar kamar teriak, Pak aku izin mau ketemu Vincent ya. Hah? Vincent suka tuh sama kamu kayak gitu tuh. Kayak, loh enggak tahu aku enggak tahu. Terus tiba-tiba mama aku naik ke kamar, mau pilih baju kayak gitu. Kayak sama dia kayak enggak lah ya, enggak boleh berharap gitu lah. Aku kan enggak mau takut kecewa juga. Dan pada akhirnya di hari itu tiba-tiba ternyata dia beneran nyatain perasaan nih. Tapi mungkin INFJ ya. Jadi dia agak galau gitu loh. Jadi kayak dia udah nyatain perasaan nih, like dia itu ya intinya sayang be aku kayak gini. Terus ya dia punya kriteria 3 kriteria itu semua kecentang gitu loh dia. Terus ternyata dia itu ada ketakutan di mana kayak kan karena aku lebih tua 3 tahun, jadi kayak dia takutnya keluargaku tuh kayak nuntut untuk cepet nikah gitu. Yang padahal keluargaku tuh bukan tipikal sing kayak gitu. Terus ya mungkin itu karena ketakutan cowok juga ya, nggak tahu toh. Terus sampai pada akhirnya aku kayak galau. Nah, terus iki maksudnya ya apa, kayak dia semari nembak terus dia ngomong gitu terus aku dijawab apa gitu. Terus sampai akhirnya dia mobil perjalanan tuh diem terus kayak akhirnya dia bilang rasanya nggak fair ya misalnya aku tahu sih ngomong perasaanku gitu. Sampai pada akhirnya aku bilang, aku tiba-tiba kayak terlintas ada satu ayat yang bilang gini, kasih yang sempurna mengalahkan segala ketakutan. Misalnya memang kamu memang benar mengasihi aku, harusnya kamu nggak ada ketakutan kayak gitu. Jadi emang kasihmu belum murni. Aku bilang kayak gitu, terus akhirnya untungnya di situ papa mamaku mbak ceceku itu belum pulang. Jadi kayak seisa ngobrol di depan mobil gitu, di depan rumah maksudku, di dalam mobil. Terus dia bilang kayak mengubah jawabannya gitu loh. Singkat cerita akhirnya dia intinya kayak menyatakan perasaan nih. Nah terus aku kayak seumur-umur kan nggak pernah pacaran, aku kaget gitu loh, kayak cepet gitu loh, kok tiba-tiba padahal aku kayak wes lah gak berharap lagi pasangan hidup nanti aja lah, tak fokus di kerjaan sih lah. Tapi kok yakin nggak tahun ini Tuhan kayak beneran tak ini hari ini sekarang tak, aku sampai kaget gitu. Dan aku tuh berdoa juga, Tuhan misalnya memang dia adalah benar pasangan hidupku, aku kepingin ada approval juga dari kamu gitu Tuhan, juga dari orang tuaku dan juga dari keluargaku dan orang-orang terdekatku gitu. Nah kaget itu pas pulang aku langsung kayak ketemu papa mama, Mbak Cece baru pulang dari PTC, terus ya apa mereka kayak excited banget gitu kan. Sebelumnya tak kasih tahu background ceritanya, papa mamaku tuh apalagi papaku ya, anaknya kan cewek kabeh, jadi kayak bener-bener papa yang super protect gitu loh mbak anak-anak itu. Kayak sekali dia gak suka mbak cowok itu nggak dianggap, bener-bener nggak dilihat gitu. Jadi ceceku yang pertama itu kan pernah deket mbak cowok, jadi ikut ke gereja, tapi papaku sekali gak serak, dia nggak anggap gitu, kayak nggak dilihat. Nah kan takut tuh aku, jadi kayak bicaranya apa nih ya, kira-kira betul lah ya. Terus habis itu aku selesai cerita, jadi gini mami, itu gini. Mama aku langsung kayak gini, umur itu nggak menentukan kedewasaan.
aku mikir tuh, wah iki lek beda umur ya Pak. Terus mamaku bilang gitu, aku sing kayak, hah, berarti kayak mamaku setuju. Terus habis itu aku cerita ke papaku juga, tentang aku kayak iya gitu loh. Kayak ya kalau Catherine sayang dia, pokoknya papa yang penting cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta Catherine udah itu aja. So, aku seumur umur kayak gak pernah cerita soal cowok ke papa mamaku. Dan kali ini kayak aku langsung dapat approval dari mereka tuh kayak serasa dapat jalan tol gitu. Kayak ya kita semudah ini Tuhan. Kayak aku bener-bener kaget. Sampai akhirnya nggak percaya, terus aku kan ngasih waktu seminggu buat DE kasih jawaban buat DE. Terus habis itu akhirnya pas hari sebelum aku ngomong sama dia, aku minta keyakinan lagi Tuhan, kayak Tuhan apa bener sih. Soalnya kan aku kayak bener-bener nggak mau pacaran, gak mau main-main gitu loh, gak wayai main-main lagi gitu loh. Aku mau ya satu untuk selamanya gitu. Jadi beneran nggak sih Tuhan, aku takut kalau salah gitu. Misalnya memang Vincent itu pasangan hidupku, ya aku minta engkau munculkan DE, namanya DE atau muka DE di mimpiku. Singkat cerita, di malam itu aku mimpi cukup panjang. Terus sebelum aku buka mataku, aku tuh ngeliat di sebuah kayak papan, di rumah ada papan kayak besar, ada tulisan nama Vincent gitu. Aku kayak kaget, terus aku kayak bangun kayak sungguh nih, aku kayak bener-bener kayak kaget dan gak nyangka gitu. Selama ini Vincent kayak dia nggak jauh-jauh ya jodoh itu, ternyata kayak yalah. Terus akhirnya aku ngomong ke dia juga, dan akhirnya puji Tuhan kayak selama relationship itu berlangsung, kayak Tuhan tuh terus kasih karunia gitu loh. Kayak orang tuaku sama orang tua DE kayak semuanya baik-baik aja. Terus ya akrab, ya rukun, terus ya malah dikasih Tuhan bonus liburan bareng di keluarga DE. Terus kayak kita tuh sampai di Batu kemana, kok bisa ya? Iya, kok bisa ya? Terus kayak sampai terheran-heran bicara kerja Tuhan gitu loh. Padahal kita ya nggak lagi sing ngemis-ngemis banget, Tuhan aku pengen buat pasangan hidup kapan sih, enggak gitu. Tapi dalam kondisi kita wis ready itu saat kita tuh bener-bener nggak begging lagi, nggak minta Tuhan lagi untuk pasangan hidup gitu. Menurutku itu sih, dan aku bersyukur sampai sekarang kayak Tuhan itu tetap bekerja gitu dalam hidup kita. Itu sih. Thank you. Wah, luar biasa ya ceritanya ya. Indahnya pada masa PDKT itu memang indah. Apalagi kejar-kejaran gitu ya. Kayak layangan gitu, tarik, molor, tarik, olor gitu. Rasanya pengen ngulang habis Silvi. Ayo Silvi, ngulang lagi. Loh, berarti Silvi di sini. Ya kamu Tunggu jemputanmu ya, Bu ya. Nah, ini cara aku lagi ngulur, jadi ini ya tak suruh berangkat dewek. Gitu. Lagi ngulur. Tarik ulur ya ini berarti. Ya, tarik ulur aja, terus lapet delan di layangan ini. Ya. Luar biasa ya sharingnya. Jadi luar biasa. Ketika malah nggak fokusnya carinya itu Tuhan sediakan, dan mungkin bisa dilihat kanan kirinya ya. Oh, kotaan jalannya ya. Jadi ketika kita nggak fokus itu yang disediakan sama Tuhan. Jadi ketika kita mungkin ketika kita melayani, kita fokusnya ke Tuhan, Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik di belakang kita, itu kita tinggal noleh aja, udah dapat. Mungkin minta G. Merubah segala. Oke, karena sudah malam teman-teman, kita akan tutup CG hari ini. Kita akan ketemu minggu depan di Pakuan Mall, tapi juga nanti jangan khawatir yang nggak bisa datang, kita juga ada online-nya kayak gitu ya. Online-nya juga live. Jadi bukan rerun tapi live juga ya. Jadi pastikan yang bisa datang yuk. Yang nggak bisa datang juga jangan lewatkan, karena pasti akan ada. Mau tinggal input. Oh ya, nanti akan di-share Q&A juga ya.